Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini KPK kembali menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi suap berbagai proyek pembangunan infrastruktur ya di Kabupaten Mamberamo Tengah. Masih sama dengan yang tadi di satu provinsi yaitu di Papua. Malam hari ini kami akan mengumumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, ya, kemudian konstruksi perkaranya dan pasal-pasalnya. Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK, kami telah menyampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman tentunya bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan korupsi pemberian ataupun penerimaan suap di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Hadir malam hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto, nanti akan menyampaikan poin-poin dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya untuk satu sesi terkait dengan perkara ini. Ataupun kalau masih ada pertanyaan terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK, kami juga silahkan teman-teman untuk bertanya tentunya. Baik, kami silahkan Pak Karyoto untuk menyampaikan poin-poin perkembangan perkara dimaksud, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan malam ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja KPK kepada publik, kami akan sampaikan penetapan tersangka dan upaya paksa terkait tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya dari pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili dari pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Diawali pengumpulan berbagai informasi dan data yang selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, RHP, Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. SP, swasta, Direktur Utama PT BKR, JPP, swasta, Direktur PT BAP, MT, swasta, Direktur PT SSM. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka SM dan tersangka JPP selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 8 September 2022 sampai dengan 27 September 2022 di rutan KPK pada Pomdan Jaya Guntur. KPK mengingatkan tersangka lainnya untuk kooperatif, hadir, memenuhi panggilan tim penyidik pada agenda pemeriksaan berikutnya. Khusus tersangka RHP, KPK tetap berupaya untuk melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. SP, JPP, MT adalah kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah. Agar bisa mendapatkan proyek tersebut, SP, JPP, MT kemudian melakukan pendekatan dengan RHP yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah. Diduga ada penawaran dari SP, JPP, dan MT pada RHP antara lain akan memberikan sejumlah uang apabila RHP bersedia untuk langsung memenangkan dan mengerjakan beberapa paket pekerjaan di pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah. RHP kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan SP, JPP, dan MT dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkondisikan proyek-proyek yang nilai
anggarannya besar diberikan khusus kepada SP, JPP, dan MT. JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai 217,7 miliar rupiah. Di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura, sedangkan SP diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar rupiah. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai 9,4 miliar. Realisasi pemberian uang pada RHP dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP. Adapun besaran uang yang diberikan oleh para tersangka dimaksud kepada RHP selaku bupati sekitar 24,5 miliar. Terkait jabatannya, RHP diduga juga menerima uang dari beberapa pihak lainnya yang jumlahnya masih terus kami dalami dalam proses penyidikan ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar SP, JPP, dan MT sebagai pemberi, melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. RHP sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Karyoto yang telah menyampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dugaan korupsi di Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Pada prinsipnya kami mengumumkan secara resmi 4 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, baik itu sebagai pemberi maupun penerima, yang diduga untuk pemberian uang ini dari ketiga tersangka pemberi adalah kurang lebih 24,5 miliar rupiah, dan juga untuk tersangka penerima kami menduga masih banyak ada penerimaan dari pihak-pihak lain yang saat ini masih nanti kami dalami dalam proses penyidikan, dan tentu pada saatnya nanti ketika kami menemukan dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka RHP, kami akan sampaikan perkembangan berapa jumlah total dari dugaan penerimaan oleh Bupati dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah dimaksud. Dan kami juga melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, SM dan JPP. 1 orang tersangka sedianya juga dipanggil hari ini, namun konfirmasi tidak bisa hadir, nanti kami jadwal ulang. Kami sudah menyiapkan panggilan yang kedua, dan tentunya kami berharap tersangka ini nanti kooperatif hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan, dan nanti kami akan sampaikan perkembangannya. Silakan 3 orang penanya, kami beri kesempatan. Ya. Oke, 1, ada lagi sebelah sini, 2, 3. Oke, silakan. Dari sini aja yang terdekat mungkin, biar nanti sampai sana. Ya, mau nanya, pencarian Bupati Mamberamo ini udah sampai mana? Apakah KPK sudah berkoordinasi dengan otoritas penegak hukum di sana, atau sampai saat ini KPK nunggu uangnya dia habis di PNG terus pulang? Terus kenapa nggak ada saksi yang dipanggil untuk mencari, menanyakan keberadaan Bupati Mamberamo? Kalau dulu kan Harun Masiku banyak tuh kasus saksi-saksi yang dipanggil untuk mencari keberadaan dia. Kok yang ini belum ada gitu? Terima kasih. Kedua di tengah ya tadi. Hedi ya? Tanya. Oke, silakan. Enggak, sama ya? Oke. Selamat malam Mas. Sebenarnya masih sama sih pertanyaannya tadi sama Bang Chandra. Apakah keberadaan Bupati Mamberamo ini sejauh mana KPK masihkah di Papua apa masih di luar negeri gitu. Terima kasih Mas Ali.
Oke, terima kasih. Terakhir, Mas Jamal ya. Terima kasih Pak. Yang pertama, dua tersangka yang ditahan ini apa betul bapak dan anak Pak? Lalu yang kedua, apa betul dugaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh Riki Hampagawak itu hampir senilai 100 miliar? Yang cukup, terima kasih. Cukup ya, saya kira cukup Pak. Akhir, biar tuntas Pak sekalian. Silakan Mas Aji. Ini Mas Ali mau tanya soal kasus pajak. Tadi kayak belum dijawab sama Pak Ketua. Nah itu apa namanya, apakah masih akan manggil saksi atau udah selesai nih Pak penyidikannya? Iya, dan kapan mau dilimpahkan rencananya soal kasus pajak? Kemarin juga kan Pak Karyoto sempat ngomong soal di kasus Surya Darmadi nih Pak. Tadinya kan mau penuntutan bersama. Terus sekarang ternyata jadinya terpisah ya Pak ya, begitu ya. Dan apakah akan ditelisik juga kerugian negaranya gitu di kasus suapnya Surya Darmadi. Soalnya kan kurang lebih sama ya konstruksi kasusnya. Ini apa namanya, izin lahan gitu Pak. Itu aja Pak Karyoto. Terima kasih. Oke, cukup Mas. Terima kasih ya. Ada lagi terakhir? Sudah ya? Baik, saya balik aja yang saya ingat dulu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, hemat saya, lebih enak kami limbahkan ke Kejaksaan Agung. Karena mereka lebih komprehensif untuk pasal 2 maupun pasal 3-nya. Ya, dan untuk pembuktian suap kan lebih sederhana. Ya, dan barangkali nanti jangan sampai nanti justru kegiatan kami sama-sama penyidik saling tumbang tindih, itu nggak elok ya. Nanti akan kami sampaikan kepada Deputi Korsup untuk memfasilitasi ini. Ya, kalau saya Pak Alek pun pendapat lebih baik dilimbahkan. Mana yang lebih komprehensif? Saya rasa di Kejaksaan lebih komprehensif. Ya kita lagi koordinasi dulu kan, kita harus. Ya akan kita koordinasikan untuk ke arah situ. Ya. Kemudian masalah apa betul anak dan bapak ya, Pak? Betul. Nah, udah jawab betul ya. Anak dan bapak kan saya belum mengintegrasi ya, saya bukan. Karena ketika ekspos di tingkat deputi itu hanya nama-nama saja, tidak kadang-kadang cerita background latar belakang keluarga tidak sempat disebutkan. Atau mungkin saya waktu itu nggak dengar kan gitu, saya nggak tahu. Nah kemudian masalah apa lagi? Uangnya hampir 100 miliar ya, lebih dari yang disampaikan sekarang, tetapi secara detail nanti kita lihat dari bukti-bukti rekening-rekening yang sudah kami blokir ya, dan tentunya setelah diblokir itu ada keterangan dari bank berapa jumlahnya akan kami total ya. Saya rasa itu kayaknya dikaitkan dengan kira-kira predikat kremnya apa saja ya, siapa pemberinya yang lain ya, dan itu kan mesti ini karena layer-layer penerimanya juga bisa dilihat nanti. Siapa tahu lebih banyak kan lebih bagus ya. Nah, ini masalah pencarian bupati ini ya, kalau informasi yang terakhir yang kita dapat memang yang bersangkutan sudah nyebrang. Sudah nyebrang itu saksi-saksi yang sudah Polda lakukan pemeriksaan sudah ada. Bahkan ada beberapa anggota Polda yang terindikasi ya, istilahnya secara kode etik sudah melanggar. Itu kami belum koordinasi secara detail dengan pihak sana. Apakah nanti kita pelajari dia termasuk melanggar pasal 21 dan lain-lain, kami akan dalami juga. Karena ya mohon maaf untuk penanganan korupsi ini kan kita standarnya sama. Hanya saja kalau Papua ini pertama jaraknya jauh, medannya cukup luar biasa dan ada kondisi-kondisi yang harus kita koordinasikan bersama. Ya, itu yang rekan-rekan pahami. Apalagi Mas? Pajak. Yang kemarin, 2 itu. Ya secepatnya akan kita selesaikan. Ya, secepatnya akan kita selesaikan. Masalah yang lain-lain kemarin seperti ditanyakan oleh ini ya tetap nanti kita gali lebih lanjut kepada jaksa-jaksa yang sudah bersidang. Ya, ini belum ada yang diangkat di tingkat deputi. Ya. Nanti kita lihat sama-sama perkembangannya apakah
ada temuan-temuan baru atau apa sehingga bisa layak ditindaklanjuti. Dan tadi pertanyaan hampir sama ya? Sudah ya? Oke. Mungkin Pak Ali mau nambahkan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Karyoto atas penjelasannya dan terima kasih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya kira cukup ya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.